Berita dari Anas mengatakan bahwa Zaid bin Sabit mengabarkan kepadanya bahwa mereka makan sahur bersama-sama dengan Nabi SAW. Sesudah itu mereka sholat subuh. Kata Anas kepada Zaid, berapa lama antara keduanya? Jawab Zaid, sekedar 50 atau 60 ayat. Ya, waktu sahur, selesai sahur menuju sholat sekitar seperti kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab waktu salat hadis 319. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW salat zuhur di tengah hari, salat asar ketika matahari masih bersinar terang, maghrib setelah matahari terbenam, dan salat isya berubah-ubah karena keadaan. Apabila beliau melihat jamaah telah berkumpul untuk salat isya, beliau lakukan segera, dan apabila beliau lihat mereka terlambat datang, maka beliau undur pula salat isya. Sedangkan salat subuh mereka atau Nabi SAW melakukannya pada waktu gelap pagi. Ya, itulah dia waktu-waktunya yang fleksibel adalah waktu sholat isya sebelum mendekati kira-kira kalau waktu kita jam 11 malam. Sebelum jam 11 malam itu berlaku sebagaimana dilakukan Nabi. Kemudian untuk sholat maghrib setelah matahari terkubur di dunia masih ada cahaya rembang, waktu maghrib itu sampai habis cahaya rembang tersebut masuklah ke isya. Sedangkan sholat zuhur ketika matahari di atas kepala, jangan sekali-kali sholat setelah ada bayangan sedikit, itulah waktu zuhur. Kemudian ketika bayangan sepanjang badan, itulah waktu asar. Hadis 320. Abdullah Muzani radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu terpengaruh oleh bangsa Arab dusun berhubungan dengan nama sholat maghrib yang mereka mengatakannya sholat isya. Kadang-kadang bingung pada saat itu, cerita waktu itu di zaman Nabi, orang Arab dusun itu yang tinggal bertenda-tenda, move ke sana kemari, sulit membedakan antara maghrib dan isya. Jadi jangan seperti mereka, itu nasihat Nabi. Susah membedakan antara mana maghrib, mana isya. Hadis 321. Berita dari Urwah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, katanya, Rasulullah SAW menunda salat isya pada satu malam, yaitu sebelum Islam tersiar luas. Maka Nabi belum juga datang ke masjid, hingga Umar berkata, kaum wanita dan anak-anak telah tidur. Karena itu Nabi datang ke masjid lalu bersabda kepada orang-orang di masjid, tidaklah seorang pun penduduk bumi yang menanti-nanti waktu sholat isya selain kamu semua. Ya, menanti sholat berjamaah itu adalah satu menantian yang bagus menurut hadis ini. Yang kadang-kadang separuh sudah tidur, separuh betul-betul menunggu untuk sholat berjamaah. Hadis 322. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW disibukkan oleh suatu urusan yang terlambat sholat isya, sehingga kami tertidur di masjid, kemudian bangun, kemudian tertidur, kemudian bangun lagi. Sesudah itu Rasulullah SAW datang kepada kami dan beliau bersabda, tidak seorang pun penduduk bumi yang menanti-nanti sholat selain kamu semua. Itulah perbedaan antara menunggu dan menyambut datangnya waktu. Menunggu adalah suatu pengharapan dan kebersamaan. Itu bagus. Hadis 323. Atau mengabarkan bahwa ia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, pada satu malam Rasulullah SAW terlambat melakukan sholat isya sehingga jamaah yang menunggu beliau tertidur. Kemudian mereka bangun, tertidur dan bangun pula kembali. Maka berilah Umar bin Khattab, katanya, sholat.
atau menambahkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, maka datanglah Nabi SAW seperti masih kelihatan olehku sekarang air menitik dari kepala beliau, dan beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya dan bersabda, kalau tidak akan memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka melakukan sholat isya waktu begini. Nah, waktu yang mendekati tengah malam, kira-kira jam 10 sampai dengan 11 itu waktu utama. Maksud hadis ini waktu utama bagi Rasulullah. Kalau tidak menyusahkan akan diajarkan, itulah waktu isya yang sebaik-baiknya. Hadis 324 dari Anas katanya, Nabi SAW menunda sholat isya hingga 1/2 malam, barulah beliau sholat. Kemudian beliau bersabda, orang-orang lain setelah sholat dan mereka telah, saya ulangi, orang-orang lain telah sholat dan mereka telah tidur. Adapun kamu semua juga seperti dalam sholat selama kamu menanti-nanti sholat itu. Ya. Di hadis yang sebelumnya, kecuali kalau kita sudah berhadas, sudah kentut atau sudah kencing, wudulah lagi. Selama kita masih punya wudu, menunggu datangnya sholat berikutnya, seakan-akan kita sedang bersholat. Di hadis sebelumnya. Hadis 325, beliau dari Anas, saya ulangi, berita dari Anas mengatakan bahwa Zaid bin Sabit mengabarkan kepadanya bahwa mereka makan sahur bersama-sama dengan Nabi SAW. Sesudah itu mereka sholat subuh. Kata Anas kepada Zaid, berapa lama antara keduanya? Jawab Zaid, sekedar 50 atau 60 ayat. Ya, waktu sahur, selesai sahur menuju sholat sekitar, ya seperti kita baca selesai Yasin lah. Yasin itu 83 ayat. 326, berita dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW dan Zaid bin Sabit keduanya makan sahur bersama-sama. Tatkala keduanya telah selesai sahur, Nabi SAW berdiri hendak pergi sholat, maka sholatlah beliau. Aku bertanya kepada Anas, kata Sabit, berapa lama antara keduanya selesai makan sahur dan mulai salat? Jawab Anas, kira-kira selama orang membaca 50 ayat. Inilah waktu imsak. Kira-kira 10 menit sebelum subuh kita sudah berhenti makan besar. Seperti itu, dan kita ikut sholat berjamaah subuh. Kira-kira 10 menit menurut waktu jam. 327, berita dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan subuh. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan sholat asar. Bukan berarti menghentikan sholatnya. Ketika kita sholat kemudian matahari terbenam, datangnya waktu maghrib, teruskan sholat itu, selesaikan setelah itu sholat maghrib. Dan di mereka yang telah sholat asar setelah mendapati matahari terbenam, dikatakan di hadis ini bahwa mereka telah sempurna mendapatkan sholat asar. Hadis 328, berita dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan sholat di dalam waktunya 1 rakaat, berarti dia telah mendapatkannya seluruhnya. Ya, menguatkan dari sebelumnya. Hadis terakhir itu bagaimana? Hadis 329 dari Ibnu Abbas katanya, beberapa orang yang kusukai menyaksikan di sampingku, dan yang paling kusukai ialah Umar bin Khattab, bahwa Nabi SAW melarang melakukan sholat sesudah sholat subuh hingga matahari terbit, dan sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Ya. Jadi tidak sholat rawatib atau sholat ba'diyah setelah asar dan setelah subuh, setelah sholat subuh, kecuali di hadis yang lain kalau ada hutang mengqadha sholat ba'diyah zuhur, itu dilakukan Rasulullah.
ditegur oleh Ummu Salamah dan disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Seperti itu boleh dilakukan setelah asar atau dilakukan Rasulullah. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita fahami dengan benar dan kita lakukan dengan mudah suruhan-suruhan Rasulullah ini. Insyaallah kita akan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.